Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmarani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran serta proses pemasaran. Jadi, teman-teman simak video saya sampai selesai ya. Pertama itu mengenai manajemen pemasaran. Nah, apa sih itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran itu merupakan proses perencanaan segala pelaksanaannya, baik menentukan harga, menetapkan promosinya, bagaimana cara pembuatan produk, di mana tempat pembuatan produk, di mana pemasaran produk, serta bagaimana menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen untuk menciptakan nilai pertukaran yang memuaskan, sehingga dari tujuan organisasi dibentuk dapat tercapainya dengan baik. Yang kedua itu mengenai proses pemasaran. Bagaimana proses pemasaran tersebut? Yang pertama itu ada menganalisis peluang pasar. Nah, dari menganalisis peluang pasar itu kita harus menentukan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Nah, yang kedua itu meneliti dan memilih sasaran pemasaran kita. Jadi kita harus memilih terlebih dahulu sasaran pemasaran kita. Apakah orang tua, anak sekolah, guru atau dosen. Nah, yang ketiga itu ada mengembangkan strategi pemasaran. Nah, perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran untuk menumbuhkan keistimewaan dari produknya agar tidak kalah saing dari pesaingnya. Keempat itu mengenai merencanakan program pemasaran. Nah, dari strategi itu ada yang mengambil keputusan mengenai tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, serta alokasi pemasarannya. Nah, yang kelima itu mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengendalikan pemasaran. Nah, tentu setelah melakukan analisis tadi, perusahaan membuat struktur organisasi untuk menetapkan petugas sesuai dengan keahliannya. Nah, di mana yang si A membuat produk, yang si B bagaimana pemasarannya, yang si C bagaimana mempromosikan barang tersebut. Nah, serta dengan anggota lainnya sesuai dengan keahliannya. Jika dikaitkan dengan pendidikan, bagaimana sih manajemen pemasaran sebagai seorang guru itu? Nah, tentu seorang guru itu harus menyusun perencanaannya terlebih dahulu. Nah, contohnya nih, seorang guru ingin melamar pekerjaan. Nah, tentu dia harus merencanakan untuk besoknya itu bagaimana dia pergi ke sana, menggunakan apa, jarak yang ditempuh dia itu seberapa jauh. Nah, tentu dia harus menentukan waktunya agar dia tidak terlambat untuk interview. Nah, terus itu bagaimana nanti dia berkomunikasi di sana. Nah, tentu semua itu harus direncanakan agar usaha dan tujuan dia ke sekolah itu tercapai. Selanjutnya itu bagaimana proses pemasaran sebagai seorang guru itu. Nah, tadi sudah dijelaskan pertama mengenai analisis peluang pasar. Nah, tentu kita harus menganalisis terlebih dahulu peluang pasar tersebut. Apakah di sekolah tersebut membutuhkan guru sesuai kemampuannya? Nih contohnya nih, saya kan pendidikan ekonomi. Tentu saya harus menganalisis terlebih dahulu ke sekolah tersebut. Apakah di sekolah tersebut membutuhkan guru ekonomi? Nah, yang kedua itu meneliti atau memilih sasaran pemasaran. Nah, tentu sasaran pemasaran nih, contohnya saya kan pendidikan ekonomi. Tentu pemasaran saya itu adalah anak sekolah yang menengah ke atas seperti SMA, MA, SMK, karena pelajaran ekonomi itu adanya di jenjang SMA. Nah, selanjutnya itu mengenai pengembangan strategi pemasaran. Jika dikaitkan dengan pendidikan, jadi seorang guru itu harus memiliki strategi pemasaran dia melalui 4P, yaitu produk, price, dan promotion. Nah, produknya itu jasa. Nah, kita harus mengembangkan keunggulan produk guru kita itu agar diterima di sekolahan tersebut. Nah, yang kedua itu ada price, tempat. Nah, kita harus melamar pekerjaan itu di tempat yang bagus serta akreditasnya yang bagus. Nah, yang ketiga itu ada price atau harga. Nah, tentu jika kita sudah menunjukkan keunggulan kompetitif kita, mencari tempat atau akreditas sekolah yang baik, tentu kita harus menyeimbangkan harga kita karena kita memiliki keunggulan kompetitif serta akreditas sekolah tersebut bagus. Tentu sekolah tersebut memberi kita harga yang tinggi. Nah, serta mempromosikan kita. Mempromosikan kita itu bisa dari
keunggulan kita. Misalnya kayak keunggulan kompetitif kita itu dari teknologi, dari pembelajaran kita, bagaimana kita mengajar seorang siswa tersebut agar bisa dapat memahami pelajaran kita. Dari pengembangan strategi pemasaran, selanjutnya mengambil keputusan apakah diterima atau tidak. Nah, jika seorang guru tersebut diterima, jadi seorang guru tersebut harus menyusun organisasinya dalam sebuah bentuk struktur pembelajaran untuk menjadi bahan acuan mengajar dia di kelas nanti. Sekian dari penjelasan saya mengenai manajemen pemasaran serta proses pemasaran. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.